Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, orang miskin tidaklah selalu disebabkan karena kecilnya penghasilan, tetapi justru karena tidak pandai menata ekonomi keluarga sesuai dengan penghasilannya. Banyak orang miskin karena biaya yang dia keluarkan jauh melebihi dari apa yang dia hasilkan. Apalagi zaman sekarang. Orang banyak hidup miskin karena terjebak gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau hanya sekedar kebutuhan hidup, tak terlalu sulit. Sebutlah misalnya, kita hidup butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, biaya kesehatan, biaya pendidikan. Tetapi sebahagian orang kemudian terjebak dengan gaya hidup. Sebutlah misalnya, makan. Makan itu kan yang penting tercukupi, ya, bisa kenyang, gizinya ada. Bagaimana caranya? Ya, sesuaikan dengan penghasilan kita. Tapi ada orang penghasilannya sudah jelas kecil, tetapi gaya hidupnya, wah, makannya di restoran, makannya di kafe. Dia ikut-ikutan sebagaimana orang yang berpenghasilan besar. Kemudian salah satu, ya, ini fenomena ya di tengah-tengah masyarakat kita dan kami sering temukan. Ada orang yang satu rumah itu punya HP sampai 3, 4, bahkan sampai 5 di satu keluarga. Suami pakai HP, istri pakai HP, anaknya, ya, semuanya pakai HP. Bahkan yang masih SD pun dibelikan HP. Tidak sekedar biaya pembeli HP, tapi yang kemudian menjadi beban berat apa? Biaya beli paket. Coba berapa dia harus mengeluarkan setiap bulan biaya paket internetnya? Oh, katanya kan ini kan kebutuhan. Apa iya butuh? Saya pribadi, sahabat sekalian, punya anak, ya, banyak, tapi hanya punya HP 2 saja. Istri saya 1, saya 1. Lalu bagaimana dengan anak? Sewaktu-waktu dia butuh, kita pinjamkan. Kemudian ada orang juga terjebak dengan kredit motor. Semuanya, ya, suami punya, istri punya, anak punya, satu rumah. Katanya hidupnya susah, tapi motornya 3, 4. Kredit. Coba bayangkan berapa beban hidupnya. Belum lagi nanti rumahnya juga dikredit. Kadang juga kredit mobil. Dan kredit barang-barang yang lainnya. Padahal barang itu belum sesuatu yang dibutuhkannya, tapi hanya diinginkannya. Jadi, sekali lagi sahabat sekalian, saya mengajak kita semua supaya kita jangan terjebak dalam gaya hidup, keinginan-keinginan yang kita perturutkan, akhirnya kita jatuh kepada kemiskinan, berkekurangan. Padahal sesungguhnya kalau kita pandai, penghasilan kita itu sebetulnya cukup untuk kehidupan kita yang sederhana. Tapi kalau kemudian gaya hidup kita naikkan, tentu saja dia akan
kurang. Nah, disitulah orang mengatakan dirinya miskin. Ya bagaimana tidak miskin kalau gaya hidupnya seperti itu. Nah, karena itu saya mengajak sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bergayalah sesuai dengan keadaan kita. Kalau memang penghasilan kecil, ya sesuaikan dengan penghasilan kita. Kalau dia orang kaya, uangnya banyak, dia mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, ya tidak ada salahnya. Uangnya banyak. Tapi kalau kita yang penghasilan kita biasa saja. Sebelum misalnya sahabat-sahabat PNS, saya lihat jumlah gaji kawan-kawan PNS. Saya kira kalau mereka pandai ya, menempatkan diri, mempergunakan penghasilannya, saya kira tidak akan ada yang mengeluh, yang mengatakan susah, berat, lain sebagainya. Ya, inilah. Jadi sekali lagi, kemiskinan itu tidak hanya karena gajinya kecil, tapi kemiskinan itu disebabkan karena tidak pandai mengatur ekonomi keluarga. Gaya hidup telah membuat orang susah. Ya, jadi jangan sampai gaya hidup membuat kita susah. Coba lihat orang dahulu. Penghasilannya tak banyak, tapi alhamdulillah, ya, dia hidupnya biasa-biasa, senang-senang saja. Karena memang dia tidak menurunkan gaya hidup. Nah, sekarang inilah yang menjadi persoalan kita. Barangkali ini salah. Saya kira ini masalah serius. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam hidup, ya, seberapa besar pun gaji kita, kalau kita tidak pandai dalam hidup, kita juga akan hidup seperti orang miskin. Akan selalu dalam kesusahan dan kegalauan. Sekian saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.